selamat pagi, selamat jumpa kembali dengan Ibu Grace dalam pembelajaran tahun ajaran 2021 dan 2022. Nah, hari ini adalah awal pembelajaran dan kita akan awali dengan ibadah secara online. Dan anak-anak, Ibu mohon untuk siapkan Alkitab, duduk yang manis, dan kita akan memulai ibadah secara online. Tapi sebelum kita mulai ibadah, kita akan berdoa bersama dan akan dipimpin oleh Pak Andre. Mari kita mengawali ibadah kita di pagi hari ini dengan doa bersama. Kita berdoa. Puji syukur kedapan hadirat-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau masih memberkati kami Tuhan, hingga tiba di hari ini Tuhan. Hari ini Tuhan, kami bersama anak-anak kelas 6 SD Kristen Hosana, memulai kegiatan belajar kami di tahun pelajaran 2021-2022. Namun sebelumnya Tuhan, kami akan mengawali semuanya itu dengan ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami mohon pimpinan penyertaan-Mu Tuhan, memberkati ibadah pembukaan kegiatan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 dari awal, pertengahan hingga berakhir hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, mari kita akan menyanyikan pujian Aku Anak Raja. Semuanya bertepuk tangan ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, terima kasih anak-anak yang sudah memuji Tuhan. Ibu percaya bahwa selama masa pandemi ini, anak-anak Hosana, anak-anak yang cinta Tuhan, yang Tuhan sudah jaga, lindungi. Dan hari ini kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, anak-anak, silakan duduk yang manis, siapkan Alkitabnya, dan kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini Ibu mengambil cerita tentang seorang tokoh di Alkitab yang bernama Daniel. Nah, mungkin anak-anak sudah sering mendengar cerita kisah tentang Nabi Daniel. Akan tetapi hari ini Ibu ingin mengingatkan kembali bahwa walaupun dalam situasi pandemi COVID-19 kita semua tetap di rumah, kita tidak melakukan aktivitas pembelajaran secara tatap muka, tapi Ibu percaya bahwa kita akan dikuatkan melalui firman Tuhan pada
cerita firman Tuhan pada pagi ini. Nah, semuanya siapkan Alkitab ya. Kita akan membaca. Nanti anak-anak akan baca sendiri. Ibu akan memberitahukan. Hari ini kita akan melihat kitab dari kitab Daniel. Semua siapkan Alkitabnya ya. Kitab Daniel pasal 6. Ya, judulnya adalah Gua Singa. Nah, anak-anak pasti masih ingat dong sama tokoh Daniel. Nah, dalam cerita ini di mana Nabi Daniel menunjukkan satu karakter Kristiani yang sangat bermanfaat bagi anak-anak, yaitu di mana dalam cerita ini Daniel mendapat kasih Tuhan. Dia dipercayakan oleh Raja Darius. Dan dia selalu bekerja jujur, dan yang terutama Daniel ini memiliki karakter yaitu tekun berdoa kepada Tuhan. Setiap hari Daniel bisa berdoa sampai 3 kali loh anak-anak. Dia berlutut dan berdoa kepada Bapa di surga. Nah, saat Daniel difitnah oleh beberapa wakil raja pada wilayah pemerintahan Raja Darius, Daniel tetap bersyukur. Bahkan ketika dia diberi perintah oleh raja untuk dibuang masuk dalam gua singa, apa yang terjadi? Ketika dia mendengar bahwa perintah untuk semua orang harus menyembah hanya kepada Raja Darius, tidak kepada Tuhan selain Raja Darius, maka dia naik ke atas rumahnya di dalam bagian tingkatnya yang terbuka dan menghadap ke Yerusalem. Anak-anak tahu Daniel berdoa. Nah, ketika dia berdoa, dia mendapatkan kekuatan, dan akhirnya anak-anak Daniel dimasukkan di dalam gua singa. Tapi puji Tuhan, kita punya Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Maka Tuhan mengirimkan malaikat-malaikat lalu mengatup mulut-mulut singa sehingga Daniel aman di dalam gua. Ya. Nah, pada malam hari ketika Raja Darius mengingat kembali, sedih hatinya karena dia sangat mengasihi Daniel dan dia tahu bahwa Daniel adalah seseorang yang memiliki roh yang kuat dan dia sangat jujur dalam bekerja. Lalu pada pagi hari anak-anak, malam itu Raja Darius tidak bisa tidur. Lalu pagi-pagi benar dia bangun lalu bersegera menuju ke gua singa. Dengan suara sayup-sayup Raja Darius memanggil Daniel. Tapi Daniel menjawabnya dengan tegas bahwa saya baik-baik saja ya Tuhan. Dan apa yang terjadi sebelum Daniel dibuang ke dalam gua singa, Raja Darius masih berpesan kepada Daniel begini. Daniel, biarlah Tuhan Allah yang kau sembah itu yang akan menyelamatkan engkau. Dan anak-anak, puji Tuhan, dengan perantaraan malaikat itu mengatup mulut singa dan puji Tuhan Daniel selamat. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari kisah Daniel ini? Yang pertama, ketika Daniel akan menghadapi masalah, ketika dia mendengar, yang dilakukannya adalah berdoa, bahkan 3 kali berdoa. Yang kedua, Daniel terkenal dengan karakternya yang tekun dan setia kepada Tuhan Allah. Nah, anak-anak, di masa pandemi COVID-19 ini, anak-anak jangan takut ya, karena kita punya Allah, kita menyembah Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, Allah yang sudah mati bagi kita, bangkit, lalu Allah yang memberikan kita kekuatan melewati masa pandemi ini. Nah, di akhir cerita ibu harapkan anak-anak jangan lupa membaca kitab Daniel pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-29. Nah, ibu akan membacakan ayatnya yang ke-27. Silakan anak-anak amati ayat 27. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel.
sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Puji Tuhan anak-anak, akhirnya Raja Darius mengagungkan Tuhan yang kita sembah, Tuhan Allah yang hidup, yang pemerintahannya kekal. Nah, untuk itu Ibu berharap selama masa COVID-19 pandemi ini anak-anak tetap semangat belajar, dan di tahun ajaran baru ini walaupun kita masih pembelajaran secara online atau daring, tapi anak-anak harus tetap semangat, harus kuatkan iman percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan melindungi, menjaga dan memberkati anak-anak. Salam untuk anak-anak, salam hormat buat papa dan mama, dan jangan lupa anak-anak setiap pagi bangun pagi berdoa, sebelum makan berdoa, mau keluar rumah juga berdoa ya, minta perlindungan kuasa darah Tuhan Yesus agar kita semua dilindungi dari penularan penyakit COVID-19. Nah, anak-anak, sebelum mengakhiri ibadah online ini, kita akan berdoa bersama. Kita akan berdoa, menaikkan syukur kita kepada Tuhan untuk pembelajaran 1 tahun yang akan datang, yaitu tahun 2021 dan 2022. Dan kita akan bersyukur untuk penyertaan Tuhan, dan doa ini akan dipimpin oleh Ibu Lois. Nah, sebelum kita berdoa, semuanya siapkan hati, kita akan naikkan pujian berkat kemurahan-Mu. Dan biarlah pujian ini menjadi ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita menyanyi bersama-sama. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Anak-anak sekalian, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pimpinan-Mu bagi kami. Kami telah mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami tetap berdoa bagi anak-anak yang di rumah. Biarlah Tuhan tetap memberkati mereka di dalam memasuki tahun ajaran yang baru. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan semangat baru bagi mereka. Walaupun ada begitu banyak masalah dengan pandemi corona ini, tapi kami percaya Tuhan akan menolong dan memampukan anak-anak kami, memberkati orang tua mereka, guru-guru juga Tuhan tolong. Biarlah di dalam pembelajaran kami yang ada di depan, kami semua boleh bersiap, dan sukacita dari Allah, hikmat daripada Tuhan akan terus menaungi hidup kami juga anak-anak di rumah. Terima kasih ya Tuhan. Dan di akhir dari ibadah kami ini Tuhan, hamba mohon berkat bagi anak-anak sekalian. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semoga Allah yang menjadi sumber damai sejahtera itu akan terus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah online pembukaan awal tahun pelajaran pada hari ini, dan Ibu Grace percaya Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Dan jangan lupa nanti tanggal 21 Juli 2021 kita akan memulai pembelajaran secara online. Nah, ada beberapa pengumuman yang Ibu Grace mau sampaikan. Yang pertama, jangan lupa untuk pembelian buku
itu anak-anak bisa beli dan juga bisa fotokopi. Tapi semuanya wajib memiliki buku ya, baik itu buku yang dibeli maupun yang difotokopi. Yang kedua, anak-anak sudah ada pembagian kelas dan nanti pembelajaran secara online akan menggunakan Zoom sehingga anak-anak semua wajib mengikutinya. Yang ketiga, jangan lupa untuk membayar uang sekolah untuk bulan Juli. Dan kalau yang sudah membayar nanti bisa mengirimkan bukti pembayaran ke Ibu Grace secara japri atau lewat grup. Terima kasih. Shalom. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk tetap menggunakan masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan massa dan tetap berada di rumah untuk pencegahan penularan COVID-19. Dadah, God bless you.